Mau nanya itu aja, kan dulu udah kolam renang Gue jujur ya, gue punya utang 1,4 miliar. 1,4 ribu. Meski punya garis debut karir yang berbeda, titik nadir popularitas Andre dan Sule bersamaan meroket usai menjadi bintang Ofra Van Java di akhir 2000-an. Kerap diduetkan bersama membuat mereka juga tumbuh sebagai sahabat. Mereka misalnya kompak berkolaborasi dalam Ini Talk Show, komedi Nightlife, Pas Mantap, dan sederet program lainnya. Namun sayang, karakter yang berbeda hingga peristiwa dalam rumah tangga yang dialami keduanya sedikit banyak mempengaruhi karir mereka. Pasca 2 kali bercerai, karir Sule makin melempem seakan tidak dapat tampil di TV. Sebaliknya, karir Andre tetap mulus dan masih memiliki sejumlah acara TV. Namun kini, Andre bakal menyusul nasib sahabatnya mendapatkan gelar duda setelah menggugat cerai istrinya. Apakah setelah bercerai, karir Andre juga bakal senasib dengan karir Sule? Hingga saat ini, setidaknya ada 3 wanita yang tertulis dalam buku biru cinta komedian Sunda Bule alias Sule. Pelawak bernama asli Enty Sutisna mengenang jika dirinya bertemu Lina Jubaida pertama kali saat sedang mengikuti tes masuk Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Sule mengaku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia pun mulai caper dan mendekati Lina sejak kelas 1 SMA. Namun komedian asal Cimahi itu memendam perasaannya karena minder. Menurut Sule, Lina adalah idola di sekolahnya, sementara Sule merasa tidak begitu menarik. Agar bisa tetap dekat, mereka pun akhirnya menjadi sahabat. Setiap perpacaran, Lina selalu curhat ke Sule, bahkan Sule selalu diajak menemani Lina saat kencan. Gara-gara Lina juga, Sule pernah berantem dengan guru di sekolah yang juga ikutan naksir pada Lina. Karena sering bertemu dan selalu bisa diandalkan, perlahan Lina kemudian menaruh perasaan pada Sule. Karena sifat humorisnya, mereka pun jadian, namun berikutnya hubungan mereka terhalang restu keluarga. Lina bahkan pernah minggat dari rumahnya setelah dijodohkan dengan orang lain. Lina memilih tinggal bersama Sule selama 4 bulan. Namun karena tak ingin terjadi fitnah, Sule yang masih berusia 20 tahun lantas menikahi Lina di usia 19 tahun, meski tanpa restu orang tua Lina. Boleh dibilang salah satu kunci kesuksesan Sule adalah istrinya yang setia menemani Sule dari bawah dan berhasil memberinya 4 anak. Namun setelah 21 tahun berlalu, pada 2018 Lina menggugat cerai Sule yang diduga karena orang ketiga. Pada 2019, Lina Jubaida pun menikah lagi dengan pria yang diduga selingkuhannya, Teddy Pardiana, dan dikaruniai seorang anak sebelum akhirnya meninggal dunia pada 2020. Seperti dikabarkan dekat dengan bintang FTV Naomi Zaskia, cinta Sule selanjutnya berlabuh pada wanita peranakan Belanda Natalie Holsker. Natalie Holsker sebelumnya dikenal sebagai pembawa acara, penyanyi, disc jockey, dan model. Sule dan Natalie diketahui sudah kenal sejak 2012 lalu. Namun saat itu hubungan Sule dan Natalie hanya sebatas hubungan kerja. Bertahun-tahun berlalu hingga suatu hari perempuan kelahiran 1992 itu meminta Sule untuk berkolaborasi membuat konten YouTube. Setelah kolaborasi selesai, hubungan mereka ternyata semakin dekat. Pada 22 September 2020, Natalie memutuskan untuk memeluk agama Islam, di mana Sule menjadi kekasihnya. Tak hanya mu'alaf, ia juga rela menghapus tato di sekujur tubuhnya hingga mantap berhijab. Akhirnya, Sule dan Natalie resmi menikah pada 15 November 2020 di Samara Resto Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Azam yang lahir pada 12 Desember 2021. Namun baru setahun lebih berumah tangga, Natalie menggugat cerai suaminya pada Juli 2022. Menurut publik, perceraian itu terjadi karena hubungan Natalie dan anak sambungnya, terutama putri Delina, tidak harmonis. Namun setahun setelah menikah, Natalie mengakui sakit hati dengan Sule yang disebutnya berselingkuh dengan wanita lain. Setelah setahun lebih menyandang status duda, sejak akhir 2023 Sule menjalin kasih dengan wanita Sunda cantik khas Arab Santika Fauzia. Pada pernikahan putra pertama Sule, Rizky Febian, dengan Mahalini Raharja, selebgram 30 tahun ini hadir mendampingi Sule. Soal rencana menikah, Sule belum memikirkannya. Ia mengaku masih trauma dengan 2 kali kegagalannya berumah tangga. Stereotip dengan citra vokalis band, former band Stinky, Andre Taulany, juga dikenal sebagai sosok playboy. Ia pernah cinlok dengan Ayu Pertiwi, lawan mainnya dalam film Kiamat Sudah Dekat 2003. Ia 3 anak itu juga pernah berpacaran dengan mantan model yang kini jadi produser film, Linda Rahman.
Selain Linda Rahman, Andre Taulany juga pernah menjalin hubungan spesial dengan seorang model dewasa bernama Indah Ludiana. Yang tak disangka, Andre juga sempat berpacaran dengan bintang seksi Sarah Azhari sebelum akhirnya bertemu dengan mahasiswi cantik Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany. Saat Andre melakukan PDKT, Erin tak menaruh minat karena merasa pacaran dengan om-om yang lebih tua 11 tahun darinya. Namun karena Andre terus berusaha, Erin akhirnya luluh. Mereka pun menikah pada 17 Desember 2005. Setelah 8 bulan berpacaran, saat menikah Erin masih berstatus mahasiswi semester 4. Pernikahan Andre Erin semakin lengkap dengan kehadiran 3 buah hati. Nyaris 2 dekade berumah tangga tanpa pernah diterpa gosip miring, pernikahan Andre Taulany mendadak retak. Sahabat Sule itu menggugat cerai Erin ke Pengadilan Agama 3 Raksa sejak 4 April 2024 lalu. Andre Taulany mengaku perceraian itu terjadi karena adanya perbedaan prinsip dan pendapat di antara keduanya yang sudah berlangsung sekitar 1 dekade. Meski dibantah oleh Andre, namun publik justru menduga gaya hidup hedon serta kontroversi Erin di sosmed lah yang membuatnya diceraikan oleh komedian 49 tahun ini. Berjuang dari pelawak kampung berhonor nasi kotak, jebolan audisi pelawak API 2005 ini meraih kesuksesan setelah mendapat tawaran dari Wisnu Utama untuk mengisi acara Over Van Java. Sejak saat itu tawaran akting terus menghampirinya, dari bintang sinetron, film, presenter, hingga olah vokal semua dijabaninya. Sule pernah memperoleh penghasilan sebesar 50 juta rupiah per episode untuk penampilannya di Opera Van Java. Untuk rekor honor tertinggi, komedian 47 tahun itu menyebut dirinya pernah mendapat bayaran hingga 250 juta rupiah untuk tampil selama 1 jam. Di era itu dalam sebulan, ia bisa menghasilkan pendapatan hingga 1 miliar rupiah. Perolehan itu di luar penghasilan sejumlah usaha hingga AdSense YouTube. Berkat kerja keras dan bayarannya yang selangit, kekayaan Sule pada 2022 disebut mencapai 29 miliar rupiah. Kekayaan bintang sitkom Awas Ada Sule itu bisa mencapai 5,13 juta dolar atau sekitar 80 miliar rupiah. Dengan segenap kekayaannya tersebut, tak heran Sule diketahui pernah memiliki koleksi kendaraan mewah seperti Ford Mustang EcoBoost seharga 3 miliar rupiah. Ada juga Jeep Wrangler dan Toyota Alphard yang masing-masing berbanderol 1 miliar rupiah. Di garasi rumahnya juga pernah terparkir Honda Civic Turbo seharga 500 juta rupiah. Hingga mobil pabrikan Jerman Porsche Boxster S senilai 1,3 miliar rupiah. Sule juga pernah punya mobil mewah McLaren MP412C dengan nilai fantastis hingga 4,41 miliar rupiah. 2 mobil laks Sule lainnya adalah Toyota Land Cruiser 302 miliar rupiah hingga Volkswagen Caravelle 1,3 miliar rupiah. Sebelum dikenal sebagai komedian, Andre Taulany populer sebagai vokalis band Stinky yang sangat digandrungi selama akhir 90-an hingga awal 2000-an. Hanya fokus di musik sejak awal 2000-an, ia juga menjajal dunia akting hingga tampil sebagai bintang tamu di acara komedi. Pada 2008, Andre memutuskan bersolo karir alias hengkang dari Stinky. Pada tahun itu pula, Andre didapuk bersama Sule menjadi pengasuh acara komedi Opera Van Java. Berkat acara itu, Andre lebih dikenal sebagai komedian populer. Karir Andre yang melonjak tajam juga membuat honornya naik signifikan, mulai dari 5 juta rupiah hingga 50 juta rupiah per episode di OVJ. Sebuah sumber media lokal menyebutkan kekayaan Sultan Bintaro ini konon capai 21,3 miliar rupiah pada 2020. Andre Taulany diperkirakan mempunyai kekayaan sebesar 7,73 juta dolar, atau setara dengan 12 miliar rupiah. Tak kalah dari koleksi mobil Sule, ketua geng motor prediksi ini diketahui memiliki mobil mewah dengan sentuhan klasik. Ia misalnya punya Jeep Wrangler berbanderol miliaran rupiah. Ada juga BMW E30 325i seharga 700 jutaan rupiah hingga 1 miliaran rupiah. Di garasinya bintang lapor Pak ini juga punya koleksi Mercedes-Benz SL 320 R129 yang bisa laku dengan harga 600 jutaan hingga 1,5 miliaran rupiah. Koleksi klasik berikutnya adalah Mercedes-Benz W201 seharga maksimal 1 miliar rupiah. Hingga PW Battle Kodok yang tak ternilai harganya. Koleksi klasik Pak Haji yang terakhir adalah Fiat 500 1957 yang bisa laris di angka miliaran rupiah.
Jika Andre masih eksis di TV dan koleksi kendaraannya sepertinya masih terparkir manis seluruhnya di garasi. Sebaliknya, Sule dikabarkan telah menjual nyaris seluruh koleksi mobil mewahnya. Aksi jual mobil itu membuat Sule dikabarkan bangkrut setelah tak memiliki acara TV tetap. Kabar itu lantas dikonfirmasi langsung olehnya saat ditanya Andre apakah ia benar-benar gulung tikar. Dalam sebuah kolaborasi tayangan YouTube bersama Andre, Sule memastikan kondisi finansialnya baik-baik saja. Sule mengaku baru saja melakukan beberapa renovasi pada rumahnya. Paling mencolok adalah Sule menutup kolam renangnya yang bisa diduga lagi-lagi demi alasan efisiensi. Menurutmu apakah benar rezeki bisa datang dari kehadiran seorang istri? Lalu apakah Andre bakal menyusul keadaan Sule setelah berstatus duda?